Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anakku sekalian? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes. Oke. Baik anak-anakku sekalian, pada video pembelajaran kali ini Pais akan menjelaskan tentang bagaimana caranya membuat kop surat ya, menggunakan border. Dan juga kita akan menggunakan membuat logo dengan menggunakan tools atau menu insert pada shapes ya. Oke, baik anak-anakku sekalian, yuk langsung saja. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita berikan kemudahan dalam memahami pelajaran. Baik, kita berdoa ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, langsung saja yuk. Untuk mempersingkat waktu, kalian di sini akan mempelajari tentang bagaimana caranya membuat kop surat ya. Pada pertemuan yang lalu kalian sudah membuat surat undangan, yaitu surat undangan surat izin ya, mohon maaf, surat izin menggunakan, ada yang menggunakan kop, ada yang tidak ya. Karena saya lihat tidak, kebanyakan yang tidak menggunakan kop surat. Nah, mungkin masih bingung ya cara membuatnya. Yuk sama-sama sekarang kita belajar. Nah, yang pertama di sini sudah saya contohkan, sudah kita Pais ketik surat undangan ulang tahun ya. Ya, ini contohnya di sini si Umar Yusuf ya akan mengundang teman-temannya di acara ulang tahunnya ya yang ke-12. Baik, langsung saja. Jika kita ingin menggunakan membuat kop surat ya, kalian di sini tulis dulu judulnya. Misalkan di sini surat undangan. Ya, misalkan jangan lupa untuk judulnya itu besar ya, dan tengah-tengah. Oke. Kalau bisa hurufnya juga huruf besar semua, uppercase. Kita menggunakan uppercase. Oke. Nah, untuk judul boleh kita rubah fontnya. Misalkan dengan font yang berbeda ya. Ya, misalkan seperti ini. Atau macam-macam ya, ini selera saja. Kalian lebih suka yang mana font-fontnya? Ya, misalkan seperti ini. Ya, ini bebas-bebas saja ya. Karena sifatnya tidak terlalu resmi ya. Nah, contohnya seperti ini, surat undangan ya. Lalu kita akan membuat kopnya. Gimana caranya, Pak? Yuk, sekarang perhatikan. Kita akan membuat garis di bawah surat undangan ya. Dengan menggunakan ini ya, border ya. Nah, sudah dibuat judulnya. Lalu kita klik bordernya. Sebelum kita klik, kita atur dulu ya. Kita ke border and shading. Lalu kita pilih stylishnya. Stylenya mau seperti apa? Ya, mau seperti ini. Oke, lalu kita pilih yang bottom ya. Maksudnya yang bawah aja. Kita pilih. Ya, ini contohnya misalkan. Oke. Kalau sudah klik OK. Nah, seperti itu sudah jadi. Ya, sudah jadi. Sangat mudah ya. Pais ulangi lagi ya. Pais ulangi lagi. Oke. Pais ulangi lagi. Yang pertama adalah border and shading. Lalu pilih stylenya. Terus ukurannya juga. Nah, ukurannya misalkan 3. Lalu pilih yang paling bawah aja. Iya, pilih yang bawah, yang lainnya kita tidak centang ya.
Oke. Klik OK. Nah, sudah jadi. Seperti inilah untuk membuat border ya. Tapi ingat, kursornya harus berada di samping judul ya. Jangan di bawah. Kalau di bawah bisa gak Pak? Bisa aja ya. Nanti dia akan membuat jarak antara judul dan border itu jauh. Ya, tergantung spasinya, line spasinya, misalkan berapa. Ya. Oke, seperti itu. Paham ya anak-anak sekalian ya? Oke. Nah, setelah membuat border sudah bisa, kita akan membuat contohnya seperti membuat logo ya. Logo. Misalkan di sini kita gunakan insert shape ya, menggunakan logo. Misalkan seperti ini ya. Logo dengan membuat lingkaran. Oke. Nah, kita bisa atur. Jika ingin gambarnya itu, lingkaran itu tidak gepeng, kalian tekan shift ya. Shift lalu kalian tarik di ujungnya pojok ya. Nah, jadi dia akan tetap simetris ya. Tetap simetris. Oke, kalau sudah bisa kita tambahin lagi, misalnya kita pilih warnanya, modelnya seperti apa. Oke. Logo-logonya ini pilihannya banyak ya. Mau seperti apa? Oke ya. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan logonya itu logo nama ini UY ya, Umar Yusuf. Nah, UY. Bisa kita kasih insert lalu misalkan word art ya, insert word art. Misalkan ini ya. Oke, kita ketik U dan Y misalkan. UY ini adalah Yusuf Umar. Nah, Pak ini ada garis ada bawahnya nih. Nah, ini bordernya masih ikut ya. Kita hilangkan saja. Oke. Kita tidak aktifkan bordernya. Oke. Bisa. Pak ini masih sama Pak. Masih sama dengan huruf surat undangan ya. Fontnya, jenis fontnya kita ganti. Bisa aja ya. Kita mau rubah misalkan seperti ini. Oke. Ya, ini kreasi kita aja ya. Kreasi kita. Nah, Pak Is juga akan menjelaskan tentang yang ada muncul seperti ini. Apa sih? Nah, ini disebutnya dengan letak ya, layoutnya. Nah, di sini ada format ya. Ketika aktif, di sini ada format, lalu positionnya kita klik wrap text-nya ya. Kalau misalkan inline with text itu dia maksudnya satu garis atau satu jajar dengan teks ya, sebaris dengan teks, mengikuti teks. Kalau square dia membentuk kotak ya. Kalau tag itu mengikuti bentuk gambarnya ya. Kalau trog itu mengikuti gambar juga. Lalu top and bottom teksnya itu berada di atas atau di bawah ya. Jadi dia nggak nyampur dengan gambar ya. Nah, behind text ini gambarnya itu di belakang teks. In front of text, gambarnya itu ada di depan. Makanya kita bisa pindah-pindahkan ya. Kita bisa atur ya. Kita gunakan in front of text. Klik in front of text-nya. Nah, kalau mau pindahin, mau move-nya gimana? Sampai kursornya itu berubah menjadi seperti ini. Ya.
Kalau kita ke sini, nah seperti ini, klik tarik ya. Nah seperti ini tuh. Oke, baik. Bisa ya menggunakan logo seperti ini. Nah Pak, ini saya mau bikin kotak, silakan ya, itu selera kalian mau membuat kotaknya. Ini hanya contoh pembuatan logo ya pada kop surat, contohnya seperti itu. Nah Pak, ini kan nanti kalau misalkan kita ketik enter, dia pasti akan berubah-berubah. Gimana caranya? Ya caranya kita satukan ya antara teksnya dengan gambarnya ya, kita grouping namanya. Kalau dengan cara klik gambar ya, klik area pada teks ya, word artnya, lalu tekan shift, lalu klik lagi area pada shape. Nah seperti itu. Oke, lalu kita klik format, kalian klik group ya, klik group. Maksudnya apa group? Nah jadi dia jadi satu nih, antara word art sama shape jadi satu. Ketika kita rubah, kita ya dia akan ikut ya. Oke, tidak berubah, tidak berantakan lagi. Oke, baik. Ya, sudah paham ya anak-anak sekalian ya? Setelah ini nanti video selanjutnya yaitu tentang pembuatan kita akan mengundang ya, menuliskan nama teman-teman kalian. Di kelas 5 kalian pasti sudah belajar waktu itu sudah belajar sama Pak Aziz fungsi dari MyLinks ini ya. MyLinks ya, apa sih itu MyLinks? Ya, MyLinks itu adalah biasanya digunakan untuk membuat surat massal ya. Membuat surat massal dengan format tulisan yang sama tetapi mempunyai data yang berbeda dari setiap surat. Misalkan kita akan membuat undangan dengan jumlah 100, nggak mungkin kita ketik undangannya 100 ya, lebih efisien waktu kita hanya ngetik database nama-namanya saja, nanti otomatis nama-namanya akan muncul di MyLinks ya, dengan fungsi MyLinks tadi. Oke, nanti di sini muncul namanya nih otomatis. Ya. Nah, di sini ketika klik finish nanti akan banyak surat-suratnya, banyak dengan nama sesuai nama-nama yang sudah kita masukkan ke data dari database-nya ya. Database-nya itu bisa berupa Microsoft Access atau Microsoft Excel ya. Nanti kita belajarnya. Hari ini kita belajar membuat kop suratnya aja dulu ya. Baik, sudah paham ya anak-anakku sekalian ya? Ya, ini contohnya membuat kop surat, lalu membuat logo dengan menggunakan shape ya, di menu insert ya. Selanjutnya nanti kita akan ke menu MyLinks ya, karena karena kita untuk membuat menuliskan namanya secara otomatis ya, tidak kita ketik satu-satu atau manual. Ingat, teknologi informasi komunikasi itu untuk mempermudahkan kita dalam mengerjakan sebuah pekerjaan ya, melakukan sesuatu pekerjaan. Jadi dulunya kalau membuat surat itu kita pakai mesin tik ya, manual, ketak-ketik ya, kalau salah itu susah untuk dihapus, ditip X jadi jelek. Sekarang sudah ada komputer, sudah lebih mudah ya. Kalau mau kita cetak banyak pun sekaligus banyak itu juga bisa. Baik anak-anakku sekalian, mungkin ini saja yang dapat Pak Yus sampaikan pada materi pada pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Jika ada pertanyaan, boleh bertanya di kolom komentar ya. Oke, baik. Atau boleh langsung WA pribadi Pak Aziz ya. Baik, terima kasih. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ya. Kurang lebihnya Faiz mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.